Hai semua, welcome to UNB UPDI. Kali ini kita akan bahas soal interna. Seorang wanita usia 60 tahun dibawa oleh keluarganya ke IGD karena penurunan kesadaran sejak 1 jam yang lalu. Diketahui pasien memiliki riwayat DM tetapi tidak rutin kontrol. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran somnolen, tekanan darah 130 per 80 mm air raksa, nadi 120 kali per menit, RR 30 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Tampak ulkus pada plantar pedis sinistra. Hasil pemeriksaan penunjang didapatkan Hb 9 gram per desiliter, leukosit 25.000 sel per milimeter kubik, pH 7,42, HCO3 24, GDS 776, dan keton negatif. Nah, yang ditanyakan adalah apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? Apakah A. Ketoasidosis diabetik, suspek shock sepsis et causa ulcus plantar pedis sinistra? Apakah B. Asidosis respiratorik, suspek shock sepsis et causa ulcus plantar pedis sinistra? Apakah C. Alkalosis respiratorik, suspek shock sepsis et causa ulcus plantar pedis sinistra? Apakah D. Hiperglikemia hiperosmolar, suspek sepsis et causa ulcus plantar pedis sinistra? Atau E. Hiperglikemia hiperosmolar, suspek shock sepsis et causa ulcus plantar pedis sinistra. Nah, jadi kita bahas lagi ya teman-teman ya. Nah, tadi kan ada pasien ya, kira-kira usianya 60 tahun. Nah, jadi pasien ini ya datang dengan penurunan kesadaran sejak 1 jam yang lalu ya. Nah, ternyata ya pasien ini memiliki riwayat DM tetapi tidak rutin kontrol. Nah, ketika kita lakukan pemeriksaan fisik ya didapatkan kesadarannya somnolen, tekanan darah 130 per 80 mm air raksa, nadi 120 kali per menit, RR 30 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Nah, kemudian juga tampak ulkus pada plantar pedis sinistra. Dan pada hasil pemeriksaan penunjang didapatkan Hb-nya 9 gram per desiliter, leukosit 25.000 sel per milimeter kubik, pH-nya 7,42, HCO3 24, GDS 776, dan keton negatif. Nah, kira-kira apa sih diagnosis pada pasien tersebut? Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat suatu kerangka berpikir. Oke, tadi kan ada pasien ya. Nah, pasien kita ini wanita kira-kira usianya 60 tahun, datang dengan penurunan kesadaran ya. Kemudian ternyata ada riwayat DM, dan ketika kita lakukan pemeriksaan fisik ternyata didapatkan kesadarannya somnolen ya, tekanan darah 130 per 80, nadinya 120, RR 30, suhu 39. Nah, kemudian ada ulkus pada plantar pedis sinistra. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman ya, seperti ada gejala dari sepsis ya. Nah, kita mau cek leukositnya berapa. Nah, ternyata leukositnya 25.000 gitu. Nah, berarti kan udah memang mengarah ke sepsis ya. Nah, jadi ada vokal infeksi yaitu ulkus pada plantar pedis sinistra ya. Ditambah lebih dari 2 ya di sini ya, gejala SIRS yaitu ada nadi 120, RR-nya 30, suhunya 39 dengan leukosit 25.000. Di sini ada 4 gejala dari SIRS. Berarti pasiennya sudah mengalami sepsis ya. Nah, di sini juga kita lihat ya, pasiennya itu DM ya dengan GDS 776 dengan keton negatif itu mengarah ke Hong ya teman-teman ya. Nah, jadi diagnosisnya itu adalah Hong dengan sepsis. Oke, kita masuk dulu ke definisinya teman-teman ya.
Jadi Hong atau hiperglikemi hiperosmolar non ketotik ya. Nah, itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah yang sangat drastis ya, yaitu lebih dari 600 mg per desiliter. Nah, pada pasien kita tadi kan 776 ya, berarti sudah masuk ke Hong dengan keton yang negatif ya. Etiologi dari Hong ini apa sih? Nah, ternyata teman-teman ya, etiologinya itu adalah yang pertama diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian ya, yang kedua adalah adanya infeksi seperti pneumonia ataupun ISK. Kemudian yang ketiga adalah obat-obatan ya teman-teman ya. Contohnya seperti kortikosteroid dan diuretik. Kemudian yang bisa menyebabkan Hong juga adanya penyakit ya, seperti misalnya gagal jantung maupun penyakit ginjal ya, bisa mencetuskan terjadinya Hong. Epidemiologi dari Hong ini ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah usia tua ya, biasanya itu terjadi pada usia di atas 60 tahun dan ya biasanya rasionya itu wanita itu lebih besar dibandingkan si pria teman-teman ya. Jadi si Hong ini biasanya cenderung terjadi pada wanita. Nah, gejala klinis dari Hong ini apa sih? Nah, yang pertama itu adalah poliuri ya teman-teman ya. Nah, jadi kan pada Hong ini kan kadar gula darahnya udah sangat tinggi kan. Nah, jadi tubuh itu akan merangsang proses miksi gitu loh, untuk mengeluarkan si kadar gula darah yang sangat drastis tadi ya. Nah, sehingga pasien akan buang air kecil terus ya, maka terjadi poliuri ya. Nah, otomatis ya pasien akan mengalami dehidrasi sehingga pasien akan mengalami kehausan yang berat ya. Nah, karena pasiennya dehidrasi, poliuri ya kan, maka pasien bisa lemes ya teman-teman ya. Lemas ya, kemudian ada gejala juga seperti mual dan muntah gitu. Nah, jika hal ini terus-menerus terjadi, maka pasien bisa mengalami suatu keadaan seperti penurunan kesadaran ya. Nah, diagnosis dari Hong ini apa sih? Nah, ada dua ya teman-teman ya. Tadi kadar gula darahnya harus di atas 600 mg per desiliter ya, dengan ketonnya yang negatif. Kalau keton positif itu apa? Masuk ke ketoasidosis diabetikum ya. Nah, penata laksana dari Hong ini ya, yang pertama itu adalah resusitasi cairan. Nah, di sini kita atasi ya teman-teman ya. Tadi kan pasiennya dehidrasi ya. Nah, makanya kita atasi dengan pemberian cairan. Nah, cairan yang diberikan pada Hong ini adalah cairan yang hipotonis ya. Kemudian pemberian insulin ya teman-teman ya. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum kasih insulin cek dulu ya teman-teman ya, apakah pasien mengalami hipokalemi atau enggak. Kalau pasiennya hipokalemi, jadi kalau kaliumnya masih di bawah 3,3, maka kita koreksi dulu kaliumnya gitu sampai nanti nilainya normal lagi ya, maka baru terapi insulin secara intravena ya. Kemudian ya, nah kalau misalnya ada pencetus kayak infeksi, maka kita boleh kasih antibiotik ya. Nah, kemudian sepsis, definisinya itu adalah jadi merupakan suatu sindrom respon inflamasi sistemik atau SIRS host terhadap infeksi. Jadi SIRS ini dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya, adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome gitu loh. Dan ini ada kriterianya nih. Nah, untuk diagnosisnya itu sepsis itu jika adanya vokal infeksi ditambah lebih dari sampai dengan 2 gejala dari SIRS. Nah, jadi gejala SIRS itu yang pertama itu adalah suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau kurang dari 36 derajat Celcius ya teman-teman ya. HR-nya lebih dari 90 kali per menit, RR-nya lebih dari 20 kali per menit, dengan leukositnya lebih dari 12.000 atau kurang dari 4.000. Ini harus dihafal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lebih dari sama dengan 2 gejala SIRS ditambah vokal infeksi, berarti dia masuk ke sepsis ya. Nah, kemudian kita masuk kepada shock sepsis. Nah, jadi teman-teman ya, shock sepsis ini kriterianya adalah sepsis ditambah MAP kurang dari 70 mm air raksa ya. Nah, jadi dikatakan shock sepsis, nah kita itu harus hitung dulu MAP-nya berapa.
MAP itu adalah mean arterial pressure. Nah, jadi ya pada pasien ini kan tekanan darahnya 130 per 80 mm air raksa ya. Nah, rumus dari MAP itu adalah tekanan darah sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Berarti ya. Nah, berarti tekanan darah sistol berapa? 130 kan? Ditambah 2 dikali tekanan darah diastolnya 80 dibagi 3. Hasilnya adalah 96,6 mm air raksa. Nah, 96 ini kan masih lebih dari 70 kan teman-teman? Berarti pasien kita belum shock sepsis ya. Nah, di sini kan ada ulkus pada plantar pedis sinistra, berarti udah ada bukti vokal infeksi ya teman-teman ya. Ditambah tadi ya, nadi 120 berarti udah lebih dari 90 ya kan? 1. RR 30 berarti udah lebih dari 20 kan? 2. Suhu 39, oh berarti udah lebih dari 38 ya teman-teman ya. 3. Leukosit 25.000 ya, berarti sudah lebih dari 12.000. 12.004. Di sini ada berarti infeksi ditambah 4 gejala dari SIRS. Berarti pasiennya mengalami sepsis ya. Nah, untuk GDS 776 dengan keton negatif itu masuk ke Hong. Nah, jadi diagnosisnya adalah hiperglikemia hiperosmolar plus suspek sepsis et causa ulcus plantar pedis sinistra. Oke, ya sekian dulu perjumpaan kita ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe channel kita di WNB UKDI dan juga follow ya teman-teman ya Instagram kita di wnb.ukdi. Nah, ini ada line kita teman-teman ya, bisa di add ya teman-teman ya. Kalau misalnya emang tahu ada nanya tentang pelajaran kedokteran boleh ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di slide berikutnya. See you next time and thank you.